Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu saya kembali bersama Rahmat Sahabuddin di channel Agen Paten Indonesia. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita kembali bersua, mampu bertemu kembali di dunia virtual ini. Baik kawan-kawan sekalian, kali ini saya ingin sedikit menjelaskan atau ingin sharing-sharing kepada teman-teman sekalian, kepada kawan-kawan sekalian, bagaimana sebenarnya pentingnya kita berbisnis. Mengapa kita harus berbisnis? Ya, seperti itu. Teman-teman sekalian, perlu dipahami bahwa hari ini kita ketahui bahwa masih banyak sekali kaum anak muda kita atau masyarakat kita di Indonesia itu yang kemudian tidak mau berbisnis karena mindsetnya adalah mindset bekerja, bukan mindset menjadi seorang pengusaha. Sementara kita ketahui teman-teman sekalian, mengapa kita belajar mulai dari SD, SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi, sampai kemudian kuliah S2, S3 dan sebagainya. Tentu kita tidak bisa pungkiri secara logika kita sebenarnya mencari yang namanya penghidupan yang lebih layak ke depan, penghidupan yang kemudian mampu membuat kita lebih layak ke depan, baik dari segi finansial, dari segi lain sebagainya. Yang pada intinya kita mencari sebenarnya adalah kebahagiaan. Oleh sebab itu, salah satu indikator atau salah satu unsur yang membuat seseorang bisa bahagia terlepas dari unsur-unsur lainnya adalah bagaimana kemudian kita memiliki materi atau bebas finansial dan bebas waktu. Ya, bebas finansial dan bebas waktu. Pengalaman saudara teman-teman sekalian, saudara-saudara saya, teman-teman saya dan sebagainya di luaran sana, banyak di antara kita itu ketika menginjak jenjang pendidikan S1, kita kemudian menginjak pendidikan S1 pada saat mau mulai kuliah, memang di awal-awal kita merasa senang sekali. Kenapa? Karena kita sudah menjadi mahasiswa. Ya, artinya jenjang SMA sudah kita lewati. Sehingga ada perasaan merasa berbangga ketika kita sudah menjadi mahasiswa. Namun, di akhir-akhir semester teman-teman sekalian, di akhir-akhir semester itu apa yang terjadi? Mulai kemudian pikiran kita kemana-mana. Yang pertama kita kadang-kadang pikirkan itu adalah apa yang harus saya lakukan ketika selesai. Ya, diawali dari bagaimana kemudian saya menyelesaikan studi ini. Apa yang harus saya lakukan setelah selesai? Misalnya, apakah ada perusahaan yang langsung bisa menerima saya? Apakah ada orang lain atau sekolah lain, atau apakah langsung ada penerimaan CPNS atau PNS di luar sana yang mampu menerima saya? Karena mindset kita selama ini, mindset keluarga kita selama ini, mindset orang tua kita selama ini, mindset di kampung kita selama ini adalah mindset bagaimana kemudian anaknya itu mampu bekerja ketika dia sudah bekerja berpenghasilan. Bahkan sebagian besar di daerah kita, sebagian besar di kalangan kita, banyak di antara teman-teman sekalian atau keluarga kita yang kemudian mindsetnya harus wajib jadi PNS atau wajib jadi CPNS itu sendiri. Ya, dan itu pernah saya rasakan teman-teman, itu pernah saya rasakan hari ini. Sampai hari ini pun kadang-kadang itu sering menggerogoti pikiran-pikiran dan bayangan-bayangan saya. Apakah saya betul-betul harus melangkah, mengambil keputusan seperti itu, atau bagaimana dan sebagainya? Atau ada keadaan di mana saya betul-betul merasa ingin seperti apa yang diharapkan dan sebagainya? Tentu itu tidak salah teman-teman. Karena memang seperti itulah keadaan yang terjadi. Nah, namun di sini teman-teman sekalian, khususnya mahasiswa, anak-anak muda, saya mengajak kepada teman-teman anak-anak muda di luar sana, mari memulai berbisnis. Mari memulai membaca peluang, melihat keadaan di luar sana. Di luar sana peluang-peluang yang bisa kemudian kita ambil sehingga kita kemudian berbisnis teman-teman sekalian. Kenapa? Karena menurut pengalaman saya, multitasking itu atau multitasker itu adalah
bagaimana kemudian kita mampu mengerjakan 2, 4, 3 pekerjaan dalam satu waktu. Sebagai status mahasiswa kita seharusnya melakukan hal-hal yang positif. Di wilayah bisnis misalnya, kita kemudian mengembangkan bisnis misalnya dan lain sebagainya. Karena tidak ada jaminan teman-teman, tidak ada jaminan setelah kita sarjana akan kerja di suatu perusahaan atau kita akan langsung menjadi seorang PNS misalnya. Tidak ada jaminan teman-teman. Oleh sebab itu kembali saya ajak teman-teman sekalian, khususnya mahasiswa, mari berbisnis, mari berbisnis. Sebab sekali lagi kita ingin mencari kebahagiaan bebas finansial dan bebas waktu ke depan. Kita tidak mampu bekerja selamanya seperti mesin, seperti roda, bahkan mesin. Kemudian membutuhkan istirahat, membutuhkan pelumas, membutuhkan oli dan lain sebagainya. Kita ini sebagai manusia dari hari ke waktu, dari hari ke hari, umur kita akan semakin berkurang. Dan pada saat di titik-titik tertentu di masa tua yang akan datang, kita tentu tidak mampu bekerja lagi. Kita tidak akan mampu bekerja lagi. Oleh sebab itu, mari buka pikiran kita untuk kemudian memulai berbisnis. Memulai bisnis. Nah, teman-teman sekalian, saya sengaja membuat konten ini ingin membuka pikiran kita sama-sama. Saya ikut belajar. Namun, di sisi lain saya juga ingin memperkenalkan sebuah bisnis peluang. Yang mana bisnis ini bisa kita jalankan kapanpun, dimanapun berada, teman-teman sekalian. Karena apapun profesi Anda di sana, 2, 3, 4 jam saja sehari kita luangkan waktu. Karena Tuhan telah memberikan 24 jam dalam sehari semalam. Dan tidak mungkin 24 jam sehari semalam ini kita semua luangkan waktu kita untuk bekerja atau sebagai profesi apapun di sana. Sebagai profesi apapun di sana, luangkanlah waktu 2, 3, 4 jam itu untuk memulai bisnis. Apalagi sebagai mahasiswa, saya pernah mengalami begitu banyak waktu yang telah kita bisa luangkan, kita bisa lalui. Tidak selamanya kemudian kita hadir kuliah selamanya di kampus, di kelas, tidak selamanya. Ada waktu-waktu di mana kita luang, apalagi kalau sudah libur semester, teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, kembali lagi saya mengajak untuk kemudian memulai bisnis. Nah, ada peluang bisnis yang luar biasa, yaitu bisnis di mana kita ketahui negara Indonesia adalah negara agraris, dari Sabang sampai Merauke dan lain sebagainya. Begitu luasnya dari segi pertanian, tambak dan lain sebagainya. Negara kita betul-betul kaya akan alam. Oleh sebab itu, kalau Indonesia ini adalah negara agraris, negara kaya akan alam, negara pertanian, pertambakan, perkebunan sawit dan lain sebagainya, maka tentu bisa dipastikan di dalamnya ada sesuatu yang besar, ada peluang yang besar. Salah satu di antaranya adalah kebutuhan pupuk di antaranya. Nah, karena kebutuhan pupuk ini sangat besar teman-teman sekalian, maka ada peluang pupuk, peluang bisnis di wilayah pupuk ini teman-teman. Dan kami punya perusahaan PT Render Inti Internasional, yaitu sebagai pelopor pupuk organik teknologi nano berkemasan saset, sebagaimana yang ada di belakang saya ini, ya, pupuk organik berteknologi nano. Maka sangat simpel, praktis, ya, hemat praktis, panen berlimpah. Dan ini kita kemudian ingin bantu kepada teman-teman sekali, para petani kita, saudara kita, keluarga kita. Nah, kenapa? Karena kita tahu ini ketika kita membangun bisnis di pupuk paten sebagai agen pupuk paten, bisa saja 1-2 tahun ke depan kita tidak lagi membeli pupuk, tetapi pupuknya gratis untuk kita. Sambil kita kemudian melakukan proses pemupukan kepada lahan kita sendiri, kita menunggu hasilnya dengan harapan melimpah. Kita kemudian juga bisa menunggu hasil panen dari bisnis kita ketika kita jalankan proses bisnis di pupuk paten. Ya, sekali lagi teman-teman, kita tahu bahwa negara Indonesia negara agraris, dari Sabang sampai Merauke, negara yang mana kemudian kaya akan alam, pertanian, tambak, perkebunan sawit dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pupuk ini sangat cocok. Ya, sangat cocok, hemat praktis dan panen berlimpah. Ya,
Apalagi ada produk terbaru dari pupuknya itu sendiri, yaitu pupuk paten gold. Ini sangat cocok untuk tanaman keras, ya, sangat cocok untuk tanaman keras seperti sawit, karet dan lain sebagainya. Tidak lagi membawa berkarung-karung, berpikul-pikul, ya, berkarung-karung berapa beratnya, kemudian kita bawa ke ladang kita untuk kemudian kita berikan pupuknya, di mana lagi pupuk tersebut adalah pupuk-pupuk yang luar biasa juga, bisa merusak tanah, lingkungan dan sebagainya. Nah, dengan hadirnya pupuk inovasi terbaru, pupuk paten gold ini tinggal sasetnya saja teman-teman. Ini tinggal saset kemudian kita buka, ya, yang kemudian kita buka, kita kemudian gunting, kita ambil kemasan gunting, kita berikan kepada pohonnya. Nah, ini sangat praktis, luar biasa praktisnya, ya. Tidak lagi membawa pupuk berkarung-karung seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, peluangnya sekali lagi, peluangnya ini luar biasa. Luar biasa. Kebutuhan pupuk itu triliunan teman-teman sekalian. Kita harus pahami ini, maka kita harus ambil bagian. Dan sebagai informasi yang luar biasa lagi teman-teman, bahwa pupuk ini adalah pupuk organik ini didirikan oleh diproduksi oleh PT Renner Inti Internasional, yang mana perusahaannya adalah perusahaan karya anak bangsa. Pemiliknya karya anak bangsa. Kita harus berbangga teman-teman sekalian. Pabriknya pabrik sendiri. Jadi itu harus kita berbangga. Kita tidak boleh lagi kemudian berpangku tangan. Tidak boleh lagi kemudian menunggu orang lain dan lain sebagainya, bantuan dan sebagainya. Kita harus mandiri, berdiri di kaki sendiri teman-teman sekalian. Ambil bagian, yuk ambil bagian dengan berbisnis di lahan kita sendiri, di Indonesia, bumi pertiwi kita sendiri. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi sebagai kesimpulan dari sharing-sharing kita kali ini, saya mengajak anak-anak muda, mengajak teman-teman sekalian, mengajak para petani di seluruh Indonesia, mengajak semua kalangan, karena semua profesi apapun pekerjaan teman-teman sekalian di sana bisa ambil bagian dalam mengambil peluang bisnis di agen paten Indonesia ini. Ya, luar biasa pupuk kita, luar biasa peluangnya, negara kita juga sangat luar biasa luas dan sebagainya. Maka oleh sebab itu perlu langkah yang konkret, perlu langkah yang jelas. Paling tidak kita yang memakai pupuk untuk lahan kita sendiri. Kita pakai pupuk ini untuk lahan kita sendiri. Jangan selalu mengandalkan orang lain. Kita harus berdiri di kaki sendiri. Baik, sebagai penutup kawan-kawan sekalian, ada kata orang bijak, ya, kata-kata orang bijak bahwa no action, no hasil. Oleh sebab itu, sebelum Anda mengambil keputusan menjadi agen paten Indonesia di PT Renner Inti Internasional, tanamkan dalam dirinya bahwa Anda punya impian yang besar, sehingga Anda actionnya luar biasa, yang besar juga, ya. Miliki sesuatu yang membara dalam dirinya, yang mampu membakar diri kita, semangat kita untuk kemudian aksi mengambil peluang ini yang sangat dahsyat. Oh iya, terakhir teman-teman sekalian, ada promo ya dari perusahaan, ya, promo dari perusahaan menjadi agen, yaitu cukup 3 juta mendapatkan 20 box, ya. Cukup 3 juta mendapatkan 20 box. Apa yang kita peroleh? Produk sebanyak 20 box, kemudian hak usaha yang kemudian bisa diwariskan. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas atensinya. Terima kasih sudah mau menyimak sampai akhir ya. Sebelum saya tutup, jangan lupa ya teman-teman untuk membantu channel kami. Jangan lupa di subscribe ya, kemudian di like, kemudian di komen dan di share ya teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Saya Rahmat Sahabuddin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.